Shalom saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, salam damai sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan baca firman Tuhan, kita akan belajar sama-sama di Matius pasalnya yang ke-27. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan dan pembelajaran firman Tuhan, saya mau ajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita buka hati kita, mari kita tanggalkan semua permasalahan. Mari kita fokus kepada Tuhan, saudara. Cari Tuhan, sapa Tuhan kita, sembah Dia, masuk gerbangnya dengan puji-pujian, dengan nyanyian syukur buat Tuhan. Saudara bisa berbahasa roh, saudara berbahasa roh. Yang mau bermazmur, tinggikan Tuhan, puji Dia. Urada batas syakan nabayarada, yarada bayarada bas kita batak. Kami bersyukur, Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Bapa. Kasih-Mu Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku
ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Karena kasih setiamu, Buat karena pertolonganmu Tuhan. terima Kau Allah kasih yang selalu setia, selalu ada bersama buat semua perbuatanmu. Kasih-Mu, Terima kasih Tuhan. kasih-Mu indah. Iya rada bayar rada bayar rada Terima kasih Aba Bapa. Terpujilah Terima Engkau kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Haleluya. Syadalaladabu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasamu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu.
Betapa indah besar kasih-Mu Tuhan. Apa yang Kau lakukan Tuhan di kayu salib. The greatest sacrifice, the beautiful sacrifice. Kasih kami pemahaman, bawa kami kepada kejadian tersebut Tuhan. Di mana kami bisa melihat betapa besarnya kasih-Mu. Sehingga tidak ada satupun hal yang bisa memisahkan kami daripada kasih-Mu. Ajari kami Tuhan lewat firman-Mu. Kami akan baca Matius 27. Kami akan melihat kembali saat what happened at the cross. Bahwa ada sebuah pertukaran yang dahsyat yang terjadi di sana. Nanti yang membuat kami punya hidup, punya arti. Kasih kami pengertian. Urapi lidah bibir hamba-Mu. Supaya Kau bisa katakan sesuatu yang berasal daripada isi hati-Mu. Makasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar. Haleluya. Amin, 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 amin. Shalom ya, saudara, satu kali lagi saudara siap. Mari kita buka firman Tuhan Matius pasal 27. Cerita yang sangat luar biasa. Pasal 27 kita akan belajar tentang, ada sedikit dapat sesuatu tentang Pontius Pilatus. Tapi tentunya semua berporos, berpusat kepada apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Lebih daripada nalar kita bisa mengerti sebenarnya apa yang Dia lakukan di sana, saudara. Ya, mari kita baca firman Tuhan. Matius 27 ayat 1. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi berkumpul, ambil keputusan mau bunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, membawanya, menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pilatus tuh gak tahu apa-apa loh saudara. Sebenarnya dia mau netral, tapi dia gak kuat. Ayat 3. Pada waktu Yudas serahin Dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, baru nyesel. Dia kira cuma di penjara biar tahu rasa gitu. Gak tahu kalau dia tuh bakal mati. Yesus sudah ngomong berkali-kali, aku akan diserahkan, aku akan disalibkan, aku akan mati. Tapi Yudas tuh matanya emang kalau udah buta ya buta, saudara. Ayat 27 ini, pasal 27 ini mau ajarin kita juga lagi tentang Yudas. Menyesalah dia kembaliin uang 30 perak kepada imam-imam kepala dua tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusannya dengan kami itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Saudara, ada kejadian-kejadian yang, keputusan-keputusan yang memang sulit untuk diperbaiki. Karena itu harus full hati-hati dalam mengambil keputusan. Ada keputusan-keputusan yang sudah gak bisa diperbaiki lagi. Yang sisa tinggal hanya penyesalan. Jangan sampai itu menimpa kita karena kebodohan kita. Ya, saudara. Dia gantung diri karena dia gak bisa keluar dari rasa bersalah. Coba dia tunggu 3 hari, saudara. Coba dia tunggu seminggu aja. Saya yakin Yesus pasti akan perkara sama dia. Karena itu saudara, walaupun tadi saya bilang ada keputusan yang kita harus ada konsekuensi. Tapi ingat, Tuhan pasti akan hampiri kita. Kebodohan kita, kesalahan kita, Yesus pun mau terlibat di dalamnya. Sehingga mendatangkan sesuatu yang indah dan baik. Ya, Tuhan luar biasa saudara. Tidak ada kata terlambat. Terlambat itu hanya terlambat kalau yang kita ngomong terlambat. Tidak ada kata terlambat. Sayangnya dia sudah gantung diri saudara. Maka semuanya terlambat. Gantung diri adalah gambaran daripada lari daripada masalah. Lari daripada rasa bersalah. Tuhan gak mau itu. Ayat 6. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan masukkan uang ini ke dalam peti persembahan sebab uang ini uang darah. Sudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat penguburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak
Yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Saudara, kenapa sih satu murid ini yang punya masalah duit, saudara? Duit sebenarnya adalah masalah setiap orang lah. Gampang untuk manusia jatuh di dalam ketamakan tentang uang. Uang sih netral. Uang sih gak ada salah. Yang salah hati manusia yang mau mengejar uang. Orang yang mengejar uang segala sesuatu akan mendatangkan duka cita. Itu kata firman Tuhan. Lalu kenapa sudah tahu Yesus orang ini, Yudas ini akan jatuh di dalam perkara uang, dijadiin bendahara? Apakah Yesus sengaja? Apakah Yesus iseng? Apakah Yesus gak ada kalkulasi? Udah tahu orang sengaja gini, malah dikasih cobaan itu. Sama percis saudara, sama kayak Adam dan Hawa, sudah tahu manusia ada hawa nafsu, ada pilihan bebas, malah ditaruh pohon yang dilarang buahnya dimakan. Apakah untuk mencobai? Sama sekali bukan. Ya, justru Tuhan mau kita belajar mengelola kehendak bebas kita. Tuhan mau ajarin kita untuk bagaimana memilih yang terbaik. Tuhan mau ajarin kita memilih yang benar. Kalau kejatuhannya di uang, Tuhan mau kita bangkit di tempat kita jatuh, bukan lari dari tempat kita jatuh. Harus ingat saudara. Kalau saudara jatuh di satu tempat, kalau saudara kalah di satu hal, Tuhan gak pernah mau saudara lari. Tuhan mau saudara balik ke situ dan bangkit dari tempat kamu jatuh. Tuhan sertai. Sayangnya ini gak kejadian di Yudas. Coba kalau kejadian. Yudas mungkin sudah kemana-mana dan ceritakan kesaksian hidupnya berkati banyak orang. Kejatuhanmu akan dipulihkan Tuhan. Di tempat itu juga akan menjadi tempat kesaksian saudara. Jangan malu kalau saudara jatuh. Jangan takut kalau saudara sedang dalam pergumulan. Saya tahu rasanya gak enak. Saya pun gak enak saudara kalau sedang dalam masa keterpurukan. Tapi ketahuilah, saat saudara gak lari, Tuhan gak lari. Dia akan ubah apa yang malu untukmu menjadi sesuatu yang bisa berkati hidup orang. Luar biasa firman Tuhan saudara. Nah, kita lanjut ayat 11 ya. Jadi tadi sekali lagi ya saudara, jangan lari, hadapi. Apapun yang saudara alami, hadapi. Tempat di mana kamu kalah, di situ kamu bisa menang. Di tempat kamu jatuh, di situ kamu bisa bangkit. Jangan lari, karena kadang-kadang kesempatan gak datang 2 kali. Ayat 11. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, engkau kan raja orang Yahudi? Yesus tuh cool banget saudara. Di dalam masa ini dia punya ketenangan, kayak ngomong, Yesus cuma jawab gini, engkau sendiri yang mengatakannya. You know, exactly sebenarnya. You know, tapi kamu tidak mau mengakui. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberikan jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mendengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi terhadap engkau? Dia bilang, kamu gak takut ya, itu begitu banyak orang yang nyuduh kamu loh. Dalam tanda kutip, aku aja ngeri hadapi rakyat. Kamu gak takut? Ya, udah kelihatan sifatnya Pilatus. Tetapi ia tidak menjawab satu kata pun sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap hari-hari itu atas pilihan orang banyak. Jadi dia punya otoritas untuk bebasin satu orang. Ya. Dan pada waktu itu ayat 16, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya bernama Yesus Barabas. Apakah kebetulan? Saya rasa bukan kebetulan. Di kejadian ini tadi Yudas dicobai ya, Yudas diuji, Pilatus juga diuji. Ya, orang mengenal diuji, orang tidak mengenal juga diuji, saudara. Ayat 17, karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Dia tidak mau ambil beban untuk memutuskan. Itu bukan leader yang baik. Pilatus mau ngajarin kita tentang leadership, saudara. Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus, ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus duduk di atas kursi pengadilan, istrinya mengirimkan pesan kepadanya, udah jangan campurin perkara orang benar itu. Iya, lihat.
Istrinya aja bilang, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Udah tahu jelas loh sebenarnya. Istrinya aja tahu Yesus gak bersalah. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Udah didatengin mimpi. Udah dikasih jawabannya. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Pilatus atau wali negeri menjawab, siapa di antara kedua orang itu yang kamu hendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berdoa, ia harus disalibkan. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usahanya akan sia-sia, maka sudah mulai ketimbulan kekacauan. Dia mulai takut. Saudara, yang ambil air, basuh tangannya di hadapan orang-orang, berkata dia mau cuci tangan, dia mau cepat-cepat cabut, dia mau cepat-cepat kabur. Aku gak bersalah ya sama orang ini urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas, Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Aduh, ini cerita kalau difilmkan ya saudara, yang waktu itu benar-benar miris ya saudara. Pilatus mau ngajarin pemimpin itu punya dua, otoritas dan tanggung jawab. Ya, tanggung jawab apa? Tanggung jawab moral. Otoritas gak akan bisa bekerja dengan baik kalau gak punya tanggung jawab moral yang baik. Moralnya Pilatus tuh udah hancur lebur lah saudara. Ya. Dia itu people pleaser. Dia itu takut sama orang. Dia itu begitu cinta mungkin sama jabatannya. Dia itu takut sama orang. Dia itu people pleaser. Jangan sampai kita jadi orang yang kehidupannya dituntun atau diarahkan sama public opinion. Atau sama pendapat orang lain. Oh, karena orang lain berpendapat begini, kamu begini. Karena orang lain begitu ke kamu, kamu begitu. Tuhan gak mau. Hidup yang Tuhan beri terlalu berharga untuk dijalankan kalau cuma buat ngikuti pendapat orang lain, saudara. Ini pelajaran berharga dalam kehidupan. Saya mau kasih tahu, kadang-kadang ada orang yang ngomongin kita. Ada orang-orang yang ngomongin kita, begini, begitu, segala macam. Pencitraan kita rasanya jadi rusak atau apa segala macam. Tapi saya mau kasih tahu, orang itu sama sekali gak peduli akan hidupmu. Sebenarnya banyak orang-orang yang cuma nontonin hidupmu. Mereka bebas komentar, mereka gak peduli apa yang terjadi. Yang peduli sama hidup kita cuma Tuhan. Mau kata orang atau kata Tuhan. Ya, itu belajar dari Pilatus, kita dapat hal-hal seperti itu saudara. Artinya kalau saudara pengen punya otoritas, saudara pengen dipercayakan sesuatu hal yang ada kuasanya, yang ada otoritasnya, milikilah tanggung jawab moral terlebih dahulu. Milikilah moral yang baik. Itu adalah harta warisan yang luar biasa saudara. Itu adalah harta yang saudara bisa lahirkan kepada keturunanmu. Moral yang baik. Ya, itu kita belajar dari Pilatus saudara. Dia cuci tangan, dia gak mau tahu. Saya yakin Yesus pada akhirnya akan tetap dipenjara. Akan tetap disalibkan maksud saya. Rencana Tuhan gak ada yang bisa menggagalkan. Kalau nggak yang vonis Pilatus, mungkin ya saudara, ini mungkin kan cuman andai-andai. Pilatus saya nggak ikut campur lah. Saya rasa dia orang benar, saya nggak bisa lah salibin dia, gak ada alasannya. Tapi setidaknya Pilatus kalau lakukan itu, dia keluar dari tempat itu dengan damai sejahtera. Betul, melakukan kebenaran selalu dapat damai sejahtera saudara. Oh, ini saya dapat hal yang baru. Walaupun kebenaran itu menyakitkan. Mungkin Pilatus gak dipercaya lagi sama rakyat. Tapi kebenaran selalu menghasilkan damai sejahtera. Bukankah itu yang terpenting dalam hidup? Kalau Pilatus saya andai-andai dia lakukan itu, dia dicopot ya jadi wali kota. Gak bisa ambil keputusan. Tapi dia keluar dengan damai sejahtera. Mungkin dia satu hari akan mengenal Yesus. Karena melakukan kebenaran. Mungkin Yesus juga pasti tetap akan mati saudara. Tetap akan disalibkan. Karena rencana Tuhan adalah rencana Tuhan. Ya, banyak hal bisa terjadi. Mungkin kerusuhan tetap disalibkan saudara. Ya, tapi kita gak usah berandai-andai. Tapi kita belajar sesuatu dari Pilatus. Amin. 27, kita habisin dulu saudara. Kemudian saudara-saudara wali negeri bawa Yesus ke gedung pengadilan. Lalu manggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya.
mengenakan jubah ungu padanya. Sengaja pakai jubah ungu. Jubah ungu itu jubah royal, kerajaan, mahal. Sengaja dikasih nih, kasih jubah ungu. Raja, dia katanya hebat. Tapi mereka mengayam juga sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikannya dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya seperti menyembah seorang raja, tapi mengolok-olok. Salam hai raja orang Yahudi. Mereka meludahinya, mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sudah mengolok-olokannya, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Saudara, kalau baca benar-benar the history, pada zaman dulu memang ada hukuman seperti ini dan durinya itu tajam banget, saudara. Dan itu seperti sudah masuk, saudara. Seperti sudah nancep setengah ke dalam kepalanya. Mungkin sudah melukai beberapa selaput otaknya, saudara. Gak cuma nempel di sini, baret-baret dikit. Kalau baret-baret dikit, rasanya orang masih bisa menanggung. Tapi itu sudah nancep, saudara. Kenapa duri bukan untuk ngegesek, untuk nancepin. Dan kepalanya di kayu salib supaya dia gak bisa nyender, kan makin nancep, makin sakit, saudara. Ini hukumannya sangat kejam sekali. Nah, saudara bisa bayangin Yesus masih bertahan, saudara. Dia gak give up loh. Ini luar biasa. Kita baca dulu deh ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene bernama Simon. Orang itu mereka paksa pikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat bernama Golgota. Akhirnya artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Aduh, kalau saya bayangin, saudara, seorang anak yang lahir yang kita rayakan Christmas. Akhirnya tuh begini. Saya angkat topi, Yesus mau lakukan ini. Kalau enggak Christmas gak ada artinya kalau gak ada kematian Yesus. Buat saya Paskah itu lebih berarti daripada Christmas, saudara. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, sebelah kanan dan sebelah kiri. Orang-orang yang lewat di sana hujat dia sambil menggelengkan kepala. Hai engkau yang merubuhkan bait suci dan mau bangun kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah turun dari salib itu. Saudara tahu? Mereka tidak mengerti 3 hari bangun bait suci. Apa itu bait suci? Bait suci yang dibangun Yesus adalah kita, saudara. Makanya dia bilang Roh Kudus hidup di dalam kita. Karena dia mati 3 hari masuk ke dalam bumi. Dia kalahkan maut, dapat kunci kuasa segala sesuatu. Roh Kudus turun, jadikan kita baitnya. 3 hari, yes 3 hari dia selesaikan pekerjaannya. Jadikan kita bait suci. Gak usah jauh-jauh ke gereja. Saudara bisa panggil Bapa dan saudara ketemu Yesus. Mereka gak ngerti. Kita ngerti. Saya merinding saudara ngomongin bait suci. Ayat 41. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat. Tua-tua olok-olok dia. Orang lain ia selamatkan. Nah, dirinya dia gak bisa selamatkan. Ia Raja Israel. Bukan dia gak bisa selamatkan dirinya. Kalau dia selamatkan dirinya, dia gak bisa selamatin kita. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun disalibkan bersama-sama dia, mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan menutupi daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli Eli lama sabaktani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Ini toh yang paling ditakutkan Tuhan tuh, ini toh bahwa rohnya meninggalkan dia. Rohnya sendiri, roh Tuhan, roh Bapa itu tinggalin dia, memalingkan wajahnya. Ternyata itu adalah hal yang paling menakutkan buat Yesus. Tapi ironisnya manusia dengan sengaja
meninggalkan, memalingkan mukanya ke hadapan Tuhan. So actually we are just a human that don't understand anything loh tuh. Saudara, kita gak cari Tuhan, kita tuh gak ngerti loh. Ini saya bayangin ya. Dari sekian penderitaan dia diem, saudara. Tapi satu hal yang bikin dia teriak tuh, saya yakin tuh teriaknya tuh penuh dengan sedih dan sakit yang dia mau kita dengar. Kalau saya di tempat itu, saya bilang, oh ini toh ketakutan dia terbesar. Dan kita bodoh kalau kita meninggalkan Tuhan. Pakai keputusan sendiri tinggalin Tuhan, kita tuh orang bodoh, saudara. Beberapa orang berdiri situ bilang ia manggil Elia, orang gak ngerti. Dan segera datang dari mereka, ngambil bunga karang, mencelupkan ke dalam anggur asam, mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk selamatin dia. Kita lihat dia benar-benar raja, mana? Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Pantes ya saudara, murid-muridnya itu jadi orang radikal. Kejadian ini gak bisa diulang. Cuma dengan cara kita minta Roh Kudus bawa kita mendapatkan spiritual meaning, spiritual experience. Then you can experience apa yang mereka rasakan, saudara. Dan itu penting. Karena itu saudara, mungkin ini acara YouTube ya saudara. Tapi karena kita lagi di Matius 27, bolehkah saudara selesai ini jangan buru-buru selesai. Saudara berdoa, bawa saya ke dulu. Bahwa saya melihat apa yang terjadi sama Yesus. Sehingga saya dapat sesuatu. Ya saudara. Yesus berseru menyerahkan nyawanya dan lihatlah ayat 51. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Saudara, tabir itu, saudara, bait suci itu tuh kain kordeng yang sangat tebal sekali. Susah banget untuk dirobek, apalagi dirobek dari atas ke bawah. Karena dia tingginya bukan main saudara. Tapi secara ajaib robek dari atas ke bawah. Itu seperti seolah-olah Tuhan itu yang Allah itu yang dari atas kasih kayak perintah bahwa sudah selesai. Bahwa tidak ada lagi penghalang antara manusia dengan Allah Bapa. Tuhan sudah dipuaskan oleh pengorbanan Yesus. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus menampakkan dirinya kepada orang-orang. Jadi banyak orang-orang yang katanya bangkit saudara. Gak dijelaskan siapa exactly-nya. Kepala pasukan prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi. Lalu berkata, sungguh ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh. Perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan anak-anak Zebedeus. Nah menjelang malam, datanglah seorang kaya dari Arimatea bernama Yusuf yang telah menjadi murid Yesus. Ia pergi menghadap Pilatus meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya dan Yusuf pun mengambil mayat itu, menanggapinya, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih lalu membaringkan ke dalam kuburan yang baru, digalinya dalam bukit batu dan sudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu pergilah dia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala orang-orang Farisi menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan kami ingat bahwa si penyesat itu waktu hidupnya berkata, sudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur ini sampai pada hari ketiga. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergilah dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu. Mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Saudara, why you have abandoned me adalah satu daripada 7 kata Yesus waktu dia menuju penyalipannya. Ya, why you have abandoned me. Abandonment, Yesus mau kasih tahu kepada kita semua. Bahwa begitu banyak orang yang tidak mengenal Yesus. Ada juga orang-orang Kristen yang karena hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan.
seolah-olah membuat kita merasa bahwa kita diterlantarkan sama Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan itu tidak pernah menelantarkan kita, saudara. Perasaan abandonment yang dialami Yesus, itulah juga perasaan yang kita alami sebenarnya. Terkadang kita suka merasa kita ditinggalkan Tuhan. Kita rasanya tidak ditolong Tuhan. Sebenarnya itu kita sedang masuk ke dalam peperangan rohani, saudara. Yesus pun masuk ke dalam peperangan rohani saat dia mati di kayu salib. Saat kita merasa Tuhan rasanya tidak melihat kita, Tuhan tuh gak dekat sama kita, kita sedang masuk peperangan rohani. Karena itu jangan kalah, saudara. Ingat bahwa apa yang terjadi di kayu salib merupakan terjadi divine exchange. Apa yang terjadi di kayu salib waktu Yesus teriak, "It is finished," itu selesai. Yesus itu dijadikan dosa, saudara. Perhatikan, Yesus itu dimasukin dosa. Dosa kita semua itu dimasukin. Termasuk dosa anak kita yang belum lahir sekalipun. Itu tuh sudah dalam alam roh dimasukin ke dalam Yesus. Dan dosa itu harus dihukum. Ya, dosa itu harus dihukum dan hukumannya adalah maut. Dosa harus jadi gini, yang vessel atau yang menampung dosa itu harus mati. Yang Yesus dimasukin dosa, dia tertulis, dia dijadikan dosa. Sehingga dia gak bisa luput daripada hukuman, yaitu dia harus mati. Allah harus membunuh anaknya sendiri. Tuhan harus membunuh dirinya sendiri di dalam daging, saudara. Sehingga kita bisa bebas. Sehingga kita tidak lagi mengalami kuasa dosa yang itu adalah yang namanya maut. Terjadi pertukaran. Yesus dapat dosa mati, dosa kita keluar, kita dapat hidup. Betul? Yang satu mati, yang satu hidup, yang satu masuk dosa, yang satu keluar dosa. Terjadi pertukaran ilahi namanya. Divine exchange. Saudara gak boleh lupa ini. Pertukaran ini sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Waktu Adam dan Hawa ada pertukaran terjadi. Darah binatang itu tercurah buat Adam dan Hawa. Paskah pun begitu. Passover di Mesir. Umat Israel gak mati. Tapi darah tercurah. Di pintunya diolesi darah. Darah tandanya malaikat maut gak bisa sentuh. Bangsa Israel selama perjalanan juga ada upacara penghapusan dosa, harus bawa domba tak bercacat. Menggambarkan Yesus di kayu salib, saudara. Ada pertukaran. Karena itu dari cerita ini kita dapat sesuatu, saudara. Ada pertukaran. Dia dihukum supaya kita diampuni. Dia dilukai supaya kita disembuhkan. Aduh, dalam nama Yesus saya berdoa saudara disembuhkan. Karena dia dilukai dan sudah selesai saudara pengorbanannya. Dia dijadikan dosa sehingga kita bisa dijadikan benar. Ditukar saudara. Dia alami mati supaya kita alami hidup yang kekal. Dia dijadikan kutuk supaya kita bisa dapat berkat. Dia kutuk kita dapat berkat. Dia mengalami kemiskinan. Dia gak punya apa-apa. Saudara, waktu di kayu salib dia alone. Seperti seolah-olah seperti apa ya. Udah gak berbentuk mungkin badannya. Udah mendingan balik jadi debu tanah aja lah. Supaya kita bisa diberkati luar biasa. Terjadi pertukaran. Dia dapat malu supaya kita dapat glory. Dia ditolak supaya kita dapat penerimaan. Ya. Luar biasa apa yang terjadi di kayu salib. Kalau baca pengertian ini, saudara, saya tutup dengan satu kalimat ini. Tabu. Saya larang. Dilarang, saudara. Tabu untuk self pity. Aduh, saya gak diberkati Tuhan. Tabu, saudara ngomong gitu. Mana Tuhan? Kok gak tolong saya? Tabu, saudara ngomong gitu. Katanya hidup berlimpah, mana? Tabu saudara ngomong gitu. Kalau saudara ngerti betapa besar pengorbanannya. You don't need anything.
you already receive everything. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Luar biasa kami ngerti pengorbananmu. The divine exchange yang jadikan hidup kami berarti. Kami belajar juga dari Yudas dan Pontius Pilatus. Firman-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Berkati kami semua di tempat ini. Supaya kami dapat makna lagi. Dan bukan cuma makna, tapi kami dapat kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami telah belajar firman-Mu, kami telah dapatkan sesuatu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.